penghuni kontrakan tua. Lulu dan suaminya, Ibnu, baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Rumah itu luas, harganya murah, dan pemiliknya hanya bilang, "Jangan pernah buka gudang belakang, kuncinya biar saya simpan." Mereka tidak berpikir panjang. Malam pertama terasa biasa saja, meski bau apek dan dingin menusuk dari arah belakang rumah. Beberapa hari kemudian, Lulu mulai mendengar suara langkah di lorong saat Ibnu sudah tertidur. Kadang seperti ada yang menarik-narik kursi kayu di dapur. Lalu ia memberanikan diri keluar kamar. Lorong itu kosong. Hanya ada angin yang berhembus masuk entah dari mana. Padahal semua jendela tertutup rapat. Suatu sore, Lulu sedang memasak menyiapkan makan malam dan tidak sengaja melihat seorang anak perempuan berdiri di halaman rumahnya, menatapnya dari balik jendela. Rambut anak itu basah, matanya hitam legam, dan bibirnya pucat. Saat Lulu keluar, halaman sepi hawanya, tak biasa. Lalu ia melihat ada jejak kaki kecil basah menuju pintu belakang rumah, tepat ke arah gudang yang dilarang. Ketika malam datang, Lulu bermimpi berada di dalam gudang. Ia melihat banyak boneka rusak, sebagian tanpa kepala, sebagian tertancap paku. Di tengah ruangan ada kursi goyang yang bergoyang sendiri. Saat ia menoleh, anak kecil itu duduk di kursi tersebut sambil berbisik, "Jangan tidur di sini, mereka sudah bangun." Lulu terbangun dengan keringat dingin, tapi anehnya kakinya kotor penuh debu, seolah ia benar-benar habis berjalan di gudang. Ibnu mulai ikut diganggu. Ia sering mendengar suara perempuan tertawa kecil dari kamar mandi. Bahkan suatu kali saat ia sedang bercukur, bayangannya di cermin tidak bergerak sesuai dirinya. Bayangan itu tersenyum lebar, sementara Ibnu menatap dengan wajah keheranan, tidak percaya dengan apa yang ia lihat di cermin. Mereka akhirnya menanyakan pada tetangga. Tetangga hanya berkata singkat, "Rumah itu dulu bekas tempat dukun. Banyak anak kecil hilang. Mayat mereka tidak pernah ditemukan." Lulu semakin yakin gudang itu menyimpan sesuatu yang menyeramkan. Suatu malam, hujan deras turun. Listrik mati. Lulu dan Ibnu mendengar suara ketukan keras dari gudang. Tok, tok, tok. Makin lama makin cepat. Pintu gudang yang seharusnya terkunci perlahan terbuka sendiri. Bau anyir darah menyebar ke seluruh rumah. Dari dalam terdengar suara anak-anak menangis bersamaan. Saat mencoba kabur, pintu depan tidak bisa dibuka. Jendela-jendela terkunci rapat, seolah ada kekuatan yang menahan. Dari arah gudang, anak kecil basah itu muncul lagi. Kali ini diikuti beberapa bayangan kecil lain. Tubuh mereka rusak. Ada yang kepalanya miring, ada yang matanya kosong. Mereka semua berbisik serempak, "Tinggallah di sini selamanya bersama kami." Lulu dan Ibnu akhirnya memberanikan diri masuk ke gudang. Dengan senter, mereka menemukan papan lantai yang longgar. Karena penasaran, mereka membuka pelan-pelan. Lulu pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata di bawahnya tersusung tulang belulang kecil, lusinan jumlahnya. Tiba-tiba pintu gudang menutup keras. Semua boneka di ruangan itu bergerak sendiri, tertawa dan menoleh ke arah Lulu. Ibnu mencoba menalang, tapi tertarik oleh sesuatu ke dalam kegelapan gudang. Ia berteriak, suaranya terputus. Lulu sendirian, dikepung oleh bayangan anak-anak. Tiba-tiba, kursi goyang di tengah gudang bergerak makin cepat, dan sosok perempuan tua dengan wajah membusuk
duduk di sana. Ia berbisik dengan suara serak. Kamu sudah membuka pintu. Kini kalian bagian dari kami. Semua lampu senter padam, gelap total. Hanya tersisa suara tangisan anak-anak bercampur tawa perempuan itu. Keesokan harinya, tetangga melihat rumah itu kembali sepi. Pintu terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda Lulu dan Ibnu. Namun, jika malam hari orang lewat di depan rumah itu, sering terdengar suara anak-anak tertawa dan sesekali terdengar suara perempuan memanggil, "Masuklah, masih ada kontrakan kosong di dalam."